Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Lalu kita mulai ibadah kita pagi hari ini dengan kita bernyanyi dari SKP 2 Air Mati Sembah. Firman Tuhan yang menjadi introitus atau tema ibadah minggu kita saat ini 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Artinya berkobar dalam hatiku. Itu yang bisa kita saudara. Jiwaku tak perlu mengeluh, darah yang
kami siap untuk beribadah memuliakan nama-Mu pada hari Minggu ini ya Tuhan. Kami bersama-sama terlebih dahulu mohon maaf, mohon pengampunan dari atas segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Kemudian kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan, siap untuk terus-menerus memuliakan nama-Mu, belajar akan firman-Mu, dan kami juga mau terus belajar menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang taat. Lindungilah kami ya Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini. Sekarang kami bersama-sama memohon berkat, kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus turut atas anak-anak semua dan juga kakak-kakak, guru-guru yang mulia saat sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak selamat beribadah dan mereka guru selamat. Bermazmur, kita membaca Mazmur pasal 116. Kita akan membacanya dari ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kita akan membaca secara detail Mazmur 116 ayat 1 sampai 9. Terluput dari belenggu maut, aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan, sebab Ia menyediakan telinganya kepadaku. Tali maut telah meliliti aku, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan adil. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. Haleluya. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, di dalam Tuhan Yesus, kepadamu kami berdoa. Engkau sendiri mengajar kami agar kami berseru kepadamu. Engkau mengajar kami agar kami menyuarakan suara hati kami kepadamu, baik dalam keadaan suka maupun duka hidup kami. Karena Engkau adalah Allah yang selalu mendengar doa-doa kami dan menjawab berdasarkan kehendak-Mu ya Tuhan. Oleh karena itulah kami masing-masing pribadi ya Tuhan berdoa kepadamu. Dengarkanlah suara hati kami Bapa, dan inilah kami. Kami bersyukur oleh karena tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur. Dalam keadaan baik ataupun sebaliknya, ketika kami menjalani hidup ini, Engkau selalu ada, hadir dalam hidup kami ya Tuhan, dan Engkau menyapa kami dengan berkat-Mu. Namun ampuni kami Bapa Surgawi, jikalau kami seringkali tidak sadar kalau Engkau ada. Ampuni juga kami
apabila kami lupa dan sering terlambat untuk mengucap syukur atas kebaikan. Sekaranglah Bapa di sini, dalam persekutuan ini, kami mengakui segala kekurangan kami. Bapa, terimalah kami anak-anak ini. Kami datang semaya. Kami mengucap syukur karena Kau baik. Kami berdoa di dalam Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sekalian, mari bersama-sama kita kembali menaikkan pujian hymn 387, baik pertama dan kedua. Tuhan Allah mau. Inilah berita sukacita, saudara, berita anugerah berdasarkan Roma 6 ayat 23. Dan ini saya beritakan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan berdiri sekarang Bapak Ibu dan sapa dalam kasih satu sama lain dan katakan Allah mengasihi kita, Allah mengampuni kita. Kemudian mari bersama-sama kita membaca hukum Tuhan, hukum kasih. Kita mulai sudah-sudah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang utama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh untabar dan kita para anak. Indah mulia bahagia. Kita akan pujian.
Kita berdoa saudara. Bapa, kami siap sekarang dan berfirman, kami mau menggantungkan segala harapan kami. Kami mau menggantungkan segala sesuatunya pada Tuhan, agar hidup kami hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 29. Saya membacakan saudara-saudara. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengusir mereka dengan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosamu diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Berbahagia juga kita semua Bapak Ibu sekalian, dan setiap orang yang melihat firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan dan memelihara dalam hidupnya setiap saat. Haleluya. Sehingga ada tafsiran yang mengatakan bahwa Yohanes dan Petrus pergi juga ke kuburan setelah diberitahu oleh Maria. Nah, mereka berdua juga tidak menemukan